mahasiswi teladannya Semanggi University dengan saya Rati. Di sini ada Sisil, saya Kaira. Oke, jadi kita sebagai mahasiswi teladan Semanggi University akan membahas isi dari buku ini. Buku apa itu teman-teman? buku mindset. The Power of Mindset. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu subbab di buku mindset yang berjudul Bertanggung jawab atas kesuksesan. Nah, itu gimana ya maksudnya? Kita harus bertanggung jawab atas kesuksesan. Kesuksesan siapa yang harus kita tanggung jawabkan? Kesuksesan diri sendiri. Tapi sebetulnya balik lagi, apa nilai sukses dalam diri sendiri? Itu jadi pertanyaan sebetulnya. Karena kalau misalkan kita bertanggung jawab atas kesuksesan, pasti harus dong apapun itu, maupun kesuksesan ataupun kegagalan. Tapi apa kesuksesan kita yang harus kita tanggung jawabkan? Apa Mbak Sisil? Itu udah merasa sukses belum nih? Untuk saat ini masih proses. Berarti ada sebuah goals dong. Ada dong. Kesuksesan. Oke, jadi pada buku ini boleh dong diceritain Kak. Bahas apa aja nih? Di sini tuh banyak cerita sebetulnya. Orang-orang bermindset tumbuh dalam dunia olahraga. Salah satunya yang diambil. Oke. Kayak dia ada dua orang, salah satunya itu sukses bisa bisa mencapai apa sih kalau misalnya kita lomba menang Pertandingan ada olimpiade gitu. Nah, menang, tapi kadang dia mikirnya udah menang mulu nih. Kalau sekian kalinya dia menang terus kayak, tapi yang satu lagi merasa gue harus seperti ini karena dia selalu menang dalam pertandingan itu. Gitu. Nah, yang satu lagi yang sering menang ini kayak ya udah dia tetap konsisten dan terus untuk sukses lagi, menang lagi di pertandingan selanjutnya. Oke, jadi yang aku tangkap dari subbab yang bagian bertanggung jawab atas kesuksesan, aku mau nambahin aja. Memang benar kata Mbak Kaira. Tadi di buku ini tuh ada dua orang. Yang pertama itu seorang pemenang. Jadi dia itu memang sering banget memenangkan olimpiade. Sedangkan yang satunya itu ibaratnya itu dia belum menang. Jadi dia itu kayak pengen menang gitu, pengen ngikutin kayak yang temennya ini, tapi memang belum bisa mengikuti gitu kan. Nah, jadi yang belum bisa mengikuti itu dia punya amarah yang cukup meledak-ledak dan tidak terkendali. Karena apa? Karena dia tidak bisa mengendalikan emosi dia. Karena ya dia berharapnya itu akan ada orang-orang yang melakukan bagiannya. Jadi misalkan contohnya Poli ya sih. iya, ini kan pertandingannya grup ya. Jadi dia merasa ketika dia tidak bisa mengendalikan diri, dia itu ingin orang lain itu bekerja sama untuk melatih dia gitu. Jadi ingin menjadi bagian daripada olahraga itu sendiri. Jadi biar dia itu nggak dipersalahkan. Salah satu cerita yang tadi dua orang saling beradu untuk kesuksesan di dalam buku ini itu disebutkan bahwa dia mengakui amarahnya meledak-ledak dan tidak terkendali, seringkali menjadi dalih untuk menutupi kekalahannya dan membuat segalanya semakin buruk. Jadi apa yang telah dilakukannya tidak ada. Dia berharap ada orang lain yang bersedia melakukan hal ini untuknya. Maksudnya itu adalah mungkin dia ingin menang, mungkin ia kalah, tapi pastinya dia pengen menang. Tapi gimana caranya orang lain itu harus merasakan kekalahannya dia gitu. Jadi seperti dia yang dia lakukan. Enggak deh, saya nangkepnya beda. Jadi kan orang yang selalu kalah ini kayak gini nih, misalnya Mbak Sisil menang mulu, saya yang kayak ya kalah mulu, jupuk, aku suhu, kamu sepuhan Mbak, misalnya kayak ya gue pengen jadi sesepuh lu, tapi gue belum bisa nih, belum kompeten. Nah makanya biar gue kelihatan menang, gue harus ada di dalam tim yang pemenang tersebut. Nah gitu. Nah nanti karena kita ada di dalam grup atau regu yang Menang ini. iya, si pemenang ini, nanti kita juga akan terbiasa karena kita mau gak mau jadi mengikuti pola kebiasaan si pemenang ini gitu. Jadi kita menjadi bagian dari si pemenang ini
Nah, tanggung jawabnya itu tadi kan si ini misal pemarah atau males, kita harus punya rasa tanggung jawab atas rasa malas itu. Kita kan harus lepasin jauh-jauh. Mempertahankan kesuksesan adalah juga ya itu bukti bertanggung jawab. Bukti bertanggung jawab. Iya, bukti dari gigih dalam berlatih itu kan juga bukti dari rasa tanggung jawab atas kesuksesan itu sendiri atau kemenangan dari pertandingan tadi. Soalnya kan kita sering denger ya, lu udah siap, lu pengen kaya, tapi udah siap belum gitu. Nah itu kayak lu mau jadi pemenang, lu udah siap belum? Nah itu udah siap atau belumnya itu, lu siap atas segala hal nggak? Maksudnya konsekuensinya pasti ada, waktu lu jadi sedikit. Terus itu juga bagian dari rasa tanggung jawab sih. Terus kemudian juga ya itu rasa tanggung jawab kalau misalnya pemenang. Iya. Tadi kan berarti nyebutin kalau misalkan lo pengen kaya, lo bertanggung jawab gak sama Bisa tanggung jawab nggak sama hartanya, sama harta yang udah penting kita milikin gitu, sama apa udah bisa yang manage atau belum? iya, siap atau enggak gitu. kalau di sini kan menang, nah Jadi- bertanggung jawab gak atas kemenangannya gitu kayak pialanya bakal Mungkin ada insight lain? Insight lain di buku ini ya. ya. Oke, jadi di sini ada salah satu kata-kata yang menurut aku cukup bagus. Di sini tuh dia bilang, dalam mindset tetap, Anda itu tidak dapat mengendalikan kemampuan dan motivasi. Anda mencari bakat untuk dijalani, dan jika tidak berhasil, hal lain apa yang Anda akan lakukan? Anda sama sekali tidak berkembang. Anda adalah sebuah produk yang sudah jadi, a finished product. Dan produk-produk yang sudah jadi itu harus melindungi diri mereka sendiri, meratapi dan menyalahkan segalanya. Dilakukan kecuali menerima. Maksudnya Mbak, ini kan masih baku banget nih teman-teman kita yang selain akalan dan gigi kita kurang ngerti. Jadi di dalam buku ini ada salah satu katanya nih tentang orang-orang yang punya mindset tetap. Nah, orang-orang yang punya mindset tetap itu dia itu tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, entah itu kemampuan atau motivasi, dan dia bakal selalu cari nih bakat apa yang bisa dia jalanin, dan kalau misalkan dia nggak berhasil dan dia ya tidak akan berkembang sama sekali karena dia mindsetnya adalah mindset tetap, bukan mindset yang bertumbuh. Nah, untuk mindset tetap ini bisa dikategorikan sebagai produk-produk yang sudah jadi. Jadi dia itu tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, dan dia itu terkesan lebih meratapi dan menyalahkan keadaan. Jadi memang segalanya itu dia lakuin memang benar, kecuali ya menerima tanggung jawab itu sendiri. Oke. Oke Mbak, jadi ini lebih kebahas ya sesuai judul buku ya, mindset, dan ini langsung disinggung nih. Ini sebenarnya close statement di bab ini. Bahwasanya kalau kita punya close mindset atau fixed mindset ya tadi ya intinya. Dan tadi sudah Mbak Sisil bacakan bahwasanya orang-orang yang punya fixed mindset cenderung akan lebih meratapi atau menyalahkan diri sendiri ketika diri mereka gagal. Dan kalau udah tuh dia tuh kayak ya udah gue maunya begini aja gitu seumur hidup gue gitu, ya udah kayak apa ya, keputusan terakhir yang dia bisa ambil ya udah nerima tanggung jawab yang sebenarnya adalah sulit untuk dipertanggungjawabkan juga gitu nantinya, gitu nggak sih? Kadang kalau misalkan bertemu sama orang-orang yang punya fixed mindset juga susah ya ngobrol sama seorang luasa, karena cenderung dia punya ini tadi bener yang Mbak Sisil sebutin, dia nggak bakal bisa nerima kemampuan dari yang orang lain kira dan motivasi. Kadang kalau misalkan kita ngasih motivasi kan kita serap terus mulai kayak oh ya termotivasi, kita lakuin apa sebagainya, berarti kita mau untuk berkembang. Tapi kalau misalkan orang yang fixed mindset sulit banget jatuhnya tadi, dia pasti kalau misalkan gagal ya dia nyalahin dirinya sendiri, susah buat lebih mengeksplor banyak kesempatan yang bisa jadinya dia bertumbuh gitu. Oke, jadi kesimpulan pada subbab apa tadi? Tanggung jawab atas kesuksesan ini yang pertama adalah orang sukses tidak mungkin bermudah-mudah untuk mencapai kesuksesan tersebut gitu. Pasti mereka akan ada tanggung jawab yang diemban, entah itu
tuntutan orang lain, ekspektasi orang lain akan dirinya, yang namanya pemenang pasti kayak orang pasti ya punya ekspektasi lebih gitu ke lu gitu. Jadi lu punya tanggung jawab yang akan sedikit lebih besar. Kemudian tadi juga ini disinggung berkaitan dengan teamwork juga ya. Kalau kita misalnya cupu ya lu gabungnya sama yang suhu gitu, biar lu kelihatan suhu, Biar kecipratan menjadi suhu gitu. Terus yang terakhir adalah tadi kita harus punya mindset yang ground supaya kita tidak selalu menyalahkan dan teratapi atas kegagalan yang pasti akan terjadi. Kebajukan dalam kehidupan. Oke, teman-teman sebagai University, senang sekali kita mahasiswi teladan sebagai University bisa berbagi insight atas buku mindset kepada teman-teman semua. Teman-teman semua jangan malas membaca buku seperti kita supaya menjadi mahasiswi teladan. Semangat University. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.